rain, he poured it over every stain until he coming. Dalam perlombaan, dalam arena pertandingan adalah menjadi eksersis. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama dalam hadirat Tuhan dalam beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan judul mengetahui kehendak Allah. Mengetahui kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, background dari judul ini saya buat ada dua tanda petunjuk, ya. Ada dua petunjuk arah, ya. Petunjuk arah yang satu tulisannya my way, ya, atau jalan saya. Yang kedua God's way, jalan Allah. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang Kristen, ya, banyak sekali kita orang percaya seolah-olah kita mengasihi Tuhan, ya. Seolah-olah kita itu sungguh-sungguh mencintai Allah, ya. Sungguh-sungguh betul-betul memberi diri kepada Allah dengan judul mengasihi Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali itu hanya sebuah manipulasi, ya. Sering sekali Bapak Ibu Saudara itu hanya sebuah judul saja, ya, sebuah hal yang sebenarnya bohong. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pada kenyataannya, mana yang paling sering kita tuntut? Ya, mana yang paling sering kita tuntut? Tuhan ikut kita apa kita ikut Tuhan? Mana yang lebih sering kita minta, saudara? Yang kita tuntut dalam hidup ini, Tuhan ikut kita apa kita ikut Tuhan? Makanya Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan di awal, banyak sekali orang Kristen mengikuti upacara-upacara gereja, ibadah-ibadah persekutuan gereja dengan dasar biasanya dikatakan karena saya mencintai Tuhan, karena saya ingin memberi hati saya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan mendasarnya adalah mana yang lebih sering dalam kehidupan ini yang kita tuntut? Saya katakan tadi, kita menuntut diri kita mengikuti jalan Tuhan atau Tuhan yang kita perintahkan mengikuti jalan kita. Saudara, di dalam doamu, mana yang lebih banyak engkau katakan Tuhan, aku mau ini, atau engkau tanya Tuhan, jadikan padaku seperti yang kau mau? Mana yang lebih banyak kita minta, saudara? Keinginan kita atau keinginan Tuhan? Mana yang sering dalam doa, anakku berkati Tuhan, usahaku berkati Tuhan, atau kita berkata Tuhan, apapun yang terjadi, taruh hidupmu sesuai dengan jalan. Saudara-saudara, pada kenyataannya kita hanya meminta keinginan kita kepada Tuhan dan kita nggak pernah mau tahu apa keinginan Tuhan dari hidup kita. Kita hanya menginginkan sesuatu yang baik kepada kita dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup kita, tetapi kita nggak pernah minta sesuatu, ingin tahu sesuatu apa yang Tuhan mau dari diri kita. Nah, saudara-saudara, ini egois. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau meminta salah satu contoh, saudara, engkau membuka usaha baru, engkau buka usaha, lalu engkau berdoa dalam usaha ini, Tuhan berkati usaha ini supaya berhasil. Lalu saudara 1 tahun kemudian berhasil, sampai di sini yang disenangkan siapa? Loh, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau buka usaha lalu engkau berdoa, Tuhan berkati usaha ini, berkati ternak ini, berkati yang mengerjakan ini, ladang ini, lalu diberkati. Sampai di sini yang disenangkan siapa sebenarnya? Tuhan atau kita? Jadi saudara betul-betul mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, mungkin Tuhan ingin memberkati kita, tapi pertanyaannya, dampak dari berkat itu apa untuk Tuhan?
atau flashback atau akibat dari berkat itu apa untuk Tuhan. Lalu saudara-saudara sakit parah saudara-saudara, lalu saudara berdoa, Tuhan aku ingin sembuh dari sakitku. Lalu saudara sembuh, yang disenangkan siapa? Lalu Tuhan yang memberikan kesembuhan, dia dapat bagian apa dari kesembuhan kita? Tuhan yang memberikan berkat kepada kita, keberhasilan, kesuksesan anak-anak kita, dapat apa dari itu semua? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah fenomena kekristenan secara khusus karismatik Pentakosta. Hanya banyak menuntut kepada Tuhan, tapi tidak tahu apa dampak dari pemberian Tuhan kepada kita. Makanya saudara, kalau kita rimang-rimangi satu lagu lama yang berkata, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat apa? Ku terbang. Banyak orang Kristen itu terpesona kepada bukan terpesona kepada Tuhan. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya terpesona dengan kuasa Tuhan, terpesona dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mujizat, terpesona terhadap berkat. Ini saya katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, iman berkat. Ketika tidak diberkati tidak beriman, ketika diberkati baru dia beriman. Ini konsep iman yang salah total 100%. Mari Bapak Ibu Saudara, terpesonalah terhadap Tuhan, jangan terhadap berkat. Saudara-saudara, kenapa ini sering terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena kita sebenarnya sering tidak tahu apa kehendak Tuhan dari setiap kehidupan kita. Sebenarnya ini sering terjadi kenapa? Kita nggak tahu Tuhan kasih kita berkat, kita nggak tahu Tuhan berkat ini gunanya apa. Tuhan kasih kita kesembuhan, kita nggak tahu setelah kita sembuh, Tuhan setelah aku sembuh ngapain? Yang kau mau dari kesembuhanku apa? Yang kau mau dari berkat yang ku terima, keberhasilan yang ku terima apa? Kita nggak tahu. Lalu apa saudara? Berkat kesembuhan yang diberikan Tuhan malah menjatuhkan kita ke dosa yang paling dalam lagi, dari dosa yang sebelumnya, dari luka yang sebelumnya ke luka yang lebih dalam lagi. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita untuk kita belajar sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Puji Tuhan, berbahagia orang yang membaca, melakukan terlebih yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengetahui kehendak Allah. Di ayat kedua dikatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu terjemahan sederhana dalam terjemahan Alkitab kita, ya, terjemahan baru. Dan saya coba Bapak Ibu Saudara mengambil satu terjemahan yang diterjemahkan dari bahasa asli dengan kata per kata. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahasa asli Alkitab adalah bahasa Perjanjian Baru, itu adalah bahasa Yunani, Perjanjian Lama itu adalah bahasa Ibrani. Dan ada satu potongan kecil, satu perikop dalam Perjanjian Baru itu dalam bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu Saudara, diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada banyak sekali kalimat-kalimat sebenarnya yang dipaksakan supaya orang-orang itu dapat memahami dengan mudah. Jadi sebenarnya banyak kekayaan-kekayaan ketika kita coba melihat dalam terjemahan asli. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan aslinya berkata demikian. Dengan demikian dia akan memperbaharui pikiran kita, sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita
dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita bisa mengerti dan apa yang baik dan apa yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini supaya kita dapat mengetahui, supaya kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dapat memahami kehendak Allah, mengetahui kehendak Dia, apa yang terbaik. Ya. Lalu saudara, apa yang terbaik bukan terbaik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dalam persepsi Tuhan saja, tetapi dikatakan terbaik untuk Allah dan untuk kita. Kita dapat memahami dalam kehidupan ini apa sebetulnya yang berkenan di hadapan Allah, yang terbaik untuk Allah dan yang terbaik untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kita Bapak Ibu Saudara, selalu saya katakan, sering sekali dalam sebuah keadaan salah mengambil keputusan, dalam sebuah keadaan salah mengambil langkah, dalam sebuah situasi kita salah melangkah, hanya diakibatkan kita nggak tahu apa yang harus kita. Dalam situasi kita sering sekali salah mengambil sesuatu pilihan, saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya sebagai orang Kristen apa yang sesuai kehendak Tuhan dan itu terbaik bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama dikatakan di sini saudara adalah dengan demikian Dia akan memperbaharui pikiran. Saudara-saudara, perbedaannya dengan terjemahan yang di atas, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kalau terjemahan yang di atas, yang disuruh merubah budi atau memperbaharui pikiran adalah kita. Tetapi saudara, dalam terjemahan yang di bawah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, pikiran itu tidak bisa kita ganti pikiran kita. Karakter itu tidak akan pernah bisa kita rubah. Sebaik apapun kita berusaha Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah bisa merubah pikiran kita, kecuali Tuhan yang merubah arah berpikir kita. Amin. Kecuali Tuhan yang merubah. Makanya saudara-saudara, tidak ada orang yang bisa merubah manusia kecuali Tuhan yang merubahnya. Mau sekeras apapun cara kita mengubah orang, itu tidak bisa. Kita hanya bisa berbuat sesuatu, berbuat secara sosial, tetapi untuk merubah pikiran dan hati itu hanya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di sini, dengan demikian Dia akan memperbaharui pikiran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sehari yang lalu membaca artikel sebuah filsafat. Filsafat berkata demikian, pikiran adalah mesin yang menghidupkan seluruh tubuh. Jadi saudara-saudara, di dalam pikiran ini adalah mesinnya. Yang menggerakkan tangan itu adalah pikiran. Yang mengatur perkataan yang keluar dari mulut itu adalah. Makanya saudara, yang dikatakan firman Tuhan, apa yang ada di hati itu naik ke pikiran, itu yang keluar dari ucapan. Makanya saudara, kalau ada orang suka bilang maaf, naik, katanya kan, berarti di hatinya ada, di pikirannya ada. Jadi memang kalau ada orang udah lama kali gak makan jagal, dia bilang babi, ya mungkin wajar ya kan, udah lama. Gak lama, jadi kalau dibilang makan, babi kau, katanya, berarti udah lama gak makan jagal babi. Karena apa? Berarti di hatinya ada babi, di pikirannya ada babi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Memang secara urutan biologi Bapak Ibu Saudara, dalam tubuh manusia ini yang menggerakkan semua itu adalah saraf-saraf yang ada di sini. Yang
miliaran saraf yang bekerja di pikiran ya. Kalau bahasa biasanya di otak ini ada banyak saraf-saraf Bapak Ibu Saudara yang menggerakkan semua tubuh ini. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang ada tingkah lakunya aneh-aneh yang dibilang apa? Udah gak punya pikiran. Datang orang bilang bukan gak punya pikiran, adanya pikirannya tapi gak dipakai. Tidak ada orang tidak punya pikiran. Semua orang ada pikirannya. Hanya saja ada banyak orang tidak menggunakan yang disebut dengan mind atau pikiran. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang perlu diubah oleh Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan adalah ini, isi kepala kita ini. Kalau pikiran kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih sudah diperbaharui, kalau pikiran-pikiran kita sudah dicuci oleh darah Yesus, maka pikiran-pikiran kita akan tertuju kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Kalau pikiran kita, saudara-saudara, sudah diperbaharui, sudah lahir baru oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus, maka kita akan jauh lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas. Makanya Paulus peringatkan Bapak Ibu Saudara di jemaat yang ada di Filipi, maka pikirkanlah semua yang mulia, semua yang baik, semua yang suci, semua yang berkenan kepada Allah. Filipi 4 ayat 8. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa dalam hidup ini yang mengatur kehidupan kita adalah pikiran kita? Hidup penyakit ada di dalam kehidupan kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang membuat penyakit itu berkembang adalah, makanya saudara kalau sakit periksa ke dokter, yang pertama dibilang apa? Pak, jangan stres-stres sekali ya. Dikasih obat tapi selalu dibilang pikirannya dikontrol, pikirannya dijaga. Apalagi kalau sakit lambung, sakit lambung. Yang perlu pasti kalau saudara mau pergi ke orang kesehatan manapun pasti diingatkan pikirannya dijaga. Kalau pikirannya sudah kacau maka itu akan menimbulkan sakit penyakit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, dikatakan firman Tuhan, memang kita harus minta kepada Allah supaya pikiran kita dirubah. Konsep-konsep yang tersusun rapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu dalam pikiran kita harus berubah. Tidak ada yang kita bisa mampu merubah pikiran kita sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kalau kita dikit-dikit negatif thinking, pikiran kita jelek terhadap orang lain, berarti pikirannya belum lahir baru. Kalau kita selalu berpikir Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita, oh misalnya sebulan ada 4 kali hari Minggu, oh misalnya 3 kali aja ibadah, itu belum pikiran lahir baru. Itu belum dilahir barukan Tuhan pikiran kita. Pikiran ini saudara-saudara yang membuat kita mengerti kenapa dalam setiap kondisi yang perlu diolah itu adalah pikiran. Dan kita dulu tenang dan pikiran itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, Daud tidak salah tulis dalam kitab Pemazmur. Orang yang akan berhasil seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah orang yang mencintai Taurat-Mu. Orang yang akan hidupnya berhasil, hidupnya sejahtera, hidupnya diberkati seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, yang setiap pada musimnya akan berbuah, adalah orang yang mencintai Taurat siang dan malam, yang merenungkannya siang dan malam, yang membuat firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tidak akan pernah firman Tuhan mengarahkan kita kepada langkah yang salah. Amin. Tidak akan pernah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan mengarahkan langkah kaki kita kepada tujuan yang salah, tujuan yang membawa kita kepada kehancuran. Tidak akan pernah firman Tuhan mengarahkan itu kepada kita. Sebab firman Tuhan
akan membawa diri kita kepada langkah kemuliaan kepada Firman Tuhan akan mengarahkan kita menggunakan kesehatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan akan mengarahkan diri kita menggunakan berkat-berkat Tuhan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah berubahnya pikiran kita karena pekerjaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar pikiran kita mengetahui kehendak? Yuk, yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama dikatakan di sini ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang pertama, bagaimana supaya Allah merubah pikiran kita sehingga pikiran kita mengetahui dan sejalan dengan pikiran Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang korban persembahan. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam konsep perjanjian lama adalah binatang, bisa merpati yang paling rendah, kambing, sapi, unta. Saudara-saudara, korban pada perjanjian lama itu disembelih, dibakar. Bapak Ibu Saudara, seperti gambar itu disembelih, dibakar. Inilah menjadi korban yang dikorbankan kepada Allah dan diambil pada bagian daging yang sempurna. Jadi konsep yang diambil tenaga Bapak Ibu Saudara mengenai kurban itu sama dalam perjanjian lama. Tidak boleh binatang yang cacat. Dan lalu saudara, kalau lembu sapi itu bagian lemak-lemaknya itu yang dikorbankan, dibakar sampai kepada Tuhan asapnya, dan itulah yang menyenangkan hati. Itu konsep perjanjian lama. Setiap kali berdosa, korban bakaran, bakar. Itu konsep perjanjian lama. Setiap ada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan berdosa, kalau kita lihat Ayub, bagaimana Ayub setiap hari membakar korban untuk ulah, untuk dosa anak-anaknya. Yang setiap malam pesta pora, dia bakar korban sebagai bentuk pengampunan dosa. Tetapi saudara-saudara, setelah kematian Yesus di kayu salib, Yesuslah menjadi korban bakaran, korban penghapus dosa sekali untuk selama-lama. Makanya kita tidak ada lagi pembakaran korban. Tidak ada lagi. Kenapa? Korbannya penghapus dosanya sekali untuk selama-lamanya bersifat kekal, yaitu korban darah Yesus Kristus. Walaupun Bapak Ibu Saudara pada zaman kekristenan pertama itu dikacaukan oleh Roma Katolik, di mana setiap orang berdosa harus bayar namanya surat pengampunan dosa. Karena pada saat itu Paulus ingin membangun katedral. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, muncullah tokoh reformasi, yaitu Martin Luther. Dia bilang ini konsep yang salah, karena korban itu, penghapus dosa itu hanya darah yang tidak bisa bayar. Jadi kalau pada masa itu Bapak Ibu Saudara, orang berdosa bisa bayar. Dosanya kecil, mungkin nilainya 100.000, bayar lunas, kasih surat pengampunan dosa. Dosanya besar 1 juta, dosanya lebih besar, tiap hari berdosa, kasih 10 juta dosa lunas. Dan itu konsep yang diselewengkan dari kebenaran firman. Namun muncullah tokoh reformasi yang bernama Martin Luther, yang pada abad pertengahan dia berani muncul mengungkapkan 95 dalil pemberontakan terhadap pengajaran Roma Katolik, bahwasanya Yesuslah satu-satunya penghapus dosa ketika
kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu konsep korban. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus bilang begini, korbankan dirimu, persembahkan. Kasih, tetapi bukan sebagai korban yang mati, korban yang berdarah, korban yang tidak bernyawa, tetapi Alkitab berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati, Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang hidup. Bagaimana persembahan yang hidup dimaksudkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Persembahan yang hidup adalah mengabdikan diri kepada Allah untuk mengerjakan kehendak Allah. Bagaimana korban persembahan yang hidup kepada Tuhan? Yaitu kita memberi diri kita dengan hidup secara berkualitas, memuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kalimat terakhir ayat pertama jelas dikatakan, itulah ibadahmu yang ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, adalah hidupmu yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat, hidupmu yang berkualitas di tengah-tengah tempat kau bekerja, hidupmu yang berkualitas di setiap organisasi yang kau ikuti, hidupmu yang berkualitas bagaimana engkau mencerminkan kehidupan kerohanianmu di tengah-tengah lingkungan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya punya keluarga Bapak Ibu Saudara. Keluarga saya ini amang guru saya. Suatu kali saya bersama orang tua dulu jumpa di Jakarta. Ya, orang bapak dari sini, saya dari Jogja, jumpa di Jakarta. Lalu kami pergi ke rumah amang guru ini. Lalu kita diajak jalan-jalan ke Monas. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahulah kita Jakarta begitu macetnya pada masa itu. Dan sampai sekarang juga. Kita santai-santai Bapak Ibu Saudara naik mobil. Saya ingat dulu mobil amang guru ini Espas, tahun 2010 Espas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun satu ketika kami kaget semua. Kenapa? Tiba-tiba saudara dalam perjalanan kepala amang guru ini keluar dan memaki-maki orang. Dimaki-maki saudara. Wah, kurang ajar kamu, gak ada matamu segala macam. Lalu bapak saya nanya, kenapa lah kok dimaki-maki dia, disalib kita? Karena disalib ngamuk saudara. Karena disalib ngamuk. Jadi apa diserempet kita lah? Enggak, dilewati kita. Karena mobil kita Espas, mobilnya lebih cantik, dilewati kita, marah juga. Saya pikir ini kelewatan, cuma disalib aja enggak. Nah saudara-saudara, saya rasa ini bukan orang Kristen yang hidupnya berkualitas. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini bukan orang Kristen yang hidupnya berkualitas. Bukan orang yang sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dalam perkara seperti itu saja. Ada seperti itu di jalan Bapak Ibu, kalau disalib kayak sini. Sama yang mobil kita apa nggak bugas coba katanya. Kejar-kejaran di jalan. Wah. Kenapa? Karena ego yang terlalu tinggi. Kau pikir cuma kau yang bisa, aku juga bisa. Saudara-saudara, ibadah yang sejati bukan hanya sekedar saudara ada di gereja. Bagaimana hidup saudara di luar sana? Amin. Bagaimana ibu-ibu GPDI kalau di pesta masih minta 2 bungkusan? Atau masih minta kamar kota di pesta saudara? Tengok-tengok dulu di sini pendeta, oke. Karena biasanya kalau di pesta kan yang masuk kamar kota lama datangnya. Baru begitu udah lama sikit pula. Sering sekali saya beberapa kali pesta kalau itu di suara dulu nggak makan saya. Ya habis katanya. Udah kalau habis apa mau dibilang?
Tapi kita orang Pentakosta diajarkan walaupun nggak dapatan nggak menggerutu, amin. Jangan nggak makan aku nggak kasih amplop tuh katanya. Nggak makan aku nggak kasih amplop tuh katanya. Tapi rima-rimanya udah satu goni. Tidak. Saya berapa kali saudara pesta gitu nggak makan ya sudah. Si banyak kok lontong sama miso ya kan. Cari jemaat Tuhan makan di situ. Pasti dibayar ya kan itu kamu. Cari aman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang bukan cuma di gereja kita pengen tenang, haleluya. Saudara jadi singer, haleluya. Saudara jadi pemimpin pujian, haleluya. Pemain musik, haleluya. Bahkan dari gereja kekudusan kita. Di gereja kita terlihat kudus, di gereja kita terlihat sekali Bapak Ibu suci. Kita bagaikan malaikat yang baru turun dari surga. Tapi di luar gereja kita seperti malaikat yang baru dilempar dari surga. Ya kan? Di luar kita bagaikan malaikat yang baru dilempar. Makanya saudara-saudara, saya pernah iseng-iseng diskusi saudara. Diskusi kepada teman. Iblis itu, setan itu apakah diciptakan Tuhan? Kita tahu saudara-saudara dalam konsep kita orang Indonesia, setan itu menyeramkan. Ada pocong, ada kuntilanak. Kalau kata si Mongol, setan yang berpendidikan itu ada di Indonesia. Apa? Suster ngesot. Suster berarti minimal D3. Berarti setan yang berpendidikan itu ada di Indonesia. Ya serang-serang Bapak Ibu, kalau udah dibilang sumber bolong katanya ya. Yang saya bingung setan orang Batak apa setan orang Batak? Ibu Ganjang katanya kan. Ini beneran kalau dibilang loh, kalau itu diciptakan Tuhan enggak, yang diciptakan Tuhan malaikat. Jadi setan atau iblis itu adalah malaikat yang dibuang dari surga. Ya, malaikat yang dibuang dari surga. Nanti satu ketika Bapak Ibu kita akan belajar tentang angelologi ya. Kalau dalam bahasa teologi, pembahasan atau pelajaran tentang malaikat itu angelologi. Ya. Pelajaran tentang angel itu malaikat. Ya, malaikat. Dibuang. Lalu kenapa kalau malaikat berarti pasti kalau dia feminin berarti cantik. Kalau dia maskulin berarti kan. Kenapa setan itu Bapak Ibu Saudara menakutkan? Lalu saya jawab, karena dia dilempar dari surga. Karena dilempar dari surga sampailah ke bumi bonyok lakukannya. Makanya jadi jelek. Jadi saudara-saudara jangan ada percaya setan itu manusia yang mati lalu jadi setan. Gak ada mau mati ditabrak kereta api, tabrak kereta, tabrak semut pun dia matinya. Gak ada yang jadi setan, itu iblis yang mengambil ruh. Tidak ada. Lalu kita berharap tubuh kita yang mati jadi setan itu kita ditopoi sama iblis saudara. Nggak ada itu. Amin. Jadi jangan ada lagi bikin korban sama hukumnya. Itu setan. Jangan mau dibodoh-bodohin. Saya kata, jangan mau. Saudara-saudara yang dikasih itu memberi korban diri kepada kita kasih diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya sebatas gereja ini saudara kudus. Lalu di gereja kudus, melayani kudus, di luar gereja jadi kudis. Bukan itu yang Tuhan mau. Amin. Korban persembahan yang hidup berarti persembahan itu hidup mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana kita mempergunakan organ tubuh kita ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini berkualitas untuk kemuliaan Tuhan. Dan catatan yang terakhir di kalimat yang terakhir ayat pertama, itulah ibadahmu yang. Kenapa Bapak Ibu fenomena di dalam orang Pentakosta bahkan orang Kristen lah
Kalau lagu rohani itu sedikit sekali dihafal, sedangkan lagu sekuler itu banyak dihafal. Kenapa? Bahkan saudara-saudara, kalau sempat ada lagu baru, saudara disuruh berdiri aja tetap duduk kan? Kenapa? Nggak tahu lagunya, suka-sukanya berdiri, pujian bikin lagu. Kenapa saudara fenomena itu? Karena yang sering kita dengar lagu sekuler dibandingkan lagu rohani. Karena yang sering kita putar di rumah kita lagu sekuler dibandingkan lagu rohani. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya pernah berkunjung ke di mana keluarga saya ada yang kecelakaan lalu dibawa ke rumah Elizabeth Medan, rumah sakit Elizabeth Medan. Saya berkunjung saudara pada saat itu selepas kuliah, jadi kuliah saya selesai jam 11 waktu saya di Medan, lalu saya berangkat ke sana. Lalu saudara-saudara masuk ke ruang ketepatan, saudara saya itu ada di ruang ICU, koma. Lalu saudara-saudara, saya masuk, saya doakan, lalu saya keluar lalu cerita-cerita di kantin. Lalu saudara, pada itu lama-lama cerita, masuklah sekitaran jam-jam 1 kurang seperti itu. Bunyi lonceng. Lalu mulailah menyanyi. Dan yang diputar lagu rohani. Bisa aku tak pernah saya ingat itu lagu itu dulu. Kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Itu speaker siapa? Saya pikir bukan dari rumah sakit itu yang bunyi. Lalu dia bilang, itu siapa yang menghidupkan musik itu? Enggak. Di rumah sakit ini setiap istirahat siang dan nanti malam akan diputar-putar lagu rohani. Dan saudara-saudara yang masuk ke rumah sakit itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pastilah bukan hanya orang Kristen. Pastilah. Pasti ada banyak dari agama-agama yang lain, tetapi saudara-saudara, dari setiap lagu-lagu rohani saya yakin itu semua tulisan-tulisan, sebuah tafsiran, sebuah motivasi, ilustrasi dari firman Allah. Jadi secara tidak langsung, siapapun kita kalau masuk di rumah sakit Elizabeth, 1-2 kali akan mendengarkan lagu rohani. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara juga saya ingat dulu ada teman saya, ya, kesaksian Bapak Ibu Saudara di satu acara. Dia melayani saudara-saudara dikasih Tuhan di Jakarta di daerah pinggiran. Lalu Bapak Ibu Saudara, Bapak ini dia memilih tidak mendirikan sebuah gereja. Dia menjadi seorang evangelis atau misionaris, penginjil. Lalu saudara-saudara, dia menginjili di daerah stasiun kereta api. Ternyata dia masuk ke situ, ada banyak sekali anak-anak muda, ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pengamen-pengamen yang tidur di gerbong-gerbong kereta api. Dan itu ada dari luar kota, luar provinsi, bahkan luar pulau Jawa. Mereka tinggal di Jakarta hanya untuk mengamen. Lalu dia masuk di situ melayani saudara yang dikasih Tuhan. Setelah ada beberapa dari pengamen terima Yesus, dia ajarkan, oke ngamen, tapi bawalah lagu-lagu. Di bus itu tidak selamanya orang Kristen, tapi dia mendengarkan satu lagu rohani. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terkadang kita harus mengasihi. Amin. Kalau sudah kita kasih diri kita sama Tuhan, kasihlah seutuhnya. Amin. Mulu halak batak matukun mulu maridi ikut marae, unang satu kamarae. Amin. Kalau udah menjerumuskan diri kepada Tuhan, jerumuskan seutuhnya, jangan setengah-setengah hati. Jangan setengah hati. Kalau saudara sudah memberi diri saudara menjadi pelayan Tuhan, kasih hidup seutuhnya untuk melayani Tuhan. Jangan sapong-bol. Nanti berkatnya juga apa? Sapong-bol. Saudara hobi karaoke lagu rohani. Salah rupanya saudara.
Kan ada juga karaoke lagu rohani kan. Saudara hobi bernyanyi, nyanyilah lagu rohani. Dan saya rasa saudara itu lebih memberkati hidup kita. Amin. Saya ingat saudara ada diputarkan satu video sebuah kontestasi idol Chile ya, idola Chile. Saya lupa di daerah Amerika Latin. Lalu ada seorang anak kulit hitam yang ikut kontestasi. Namun dia menyanyikan lagu rohani. Haleluya, haleluya. Dia nyanyikan lagu itu, saudara. 3 kali dinyanyikan, satu ruangan menangis dan ikut menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kau karaoke di rumah pasang musik, sampaikan pada Yesus. Mungkin tetanggamu punya masalah dan aku coba sampaikan pada Yesus, padahal dia bukan Kristen. Bisa saja. Amin. Amin. Saudara mungkin sakit penyakit, tetanggamu, tetangga rumahmu sedang sakit penyakitnya, ada kuat. Lalu saudara nyanyi karaoke di rumah saudara, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dia akan datang ke rumah saudara. Kak, bisanya Tuhanmu menyembuhkan suamiku? Kan saudara tinggal telepon saya, oh ada orang muslim minta didoakan, oke siap, terjun. Kenapa? Hanya karena dari saudara nyanyi lagu rohani. Amin. Amin. Apakah di banyak lagu sekuler bilang amin susah, saudara. Amin. Gampang kan jadi saksi, saudara. Enggak seribet-ribet yang sulit, saudara. Saya bersyukur, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, Tuhan memberkati kita dengan banyak hal, dan itu untuk Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Dan ketika kita persembahkan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu, hanya untuk Tuhan. Kita diberkati, tanya Tuhan, berkat ini apa yang mau kerjakan untuk nama-Mu? Apa yang harus dikerjakan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bukan mau menceritakan diri saya. Saya selalu bilang kepada istri, setiap kita ada berkat lebih, saya mau bantu teman saya yang dari dalam gereja. Sisakan sekian, setiap bulan saya akan kirim ke teman saya. Ya, saya melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Di saat-saat membutuhkan, di saat-saat memang betul-betul terjepit situasi, Tuhan cukupkan semua. Saya tidak bilang berkelebihan saudara, tetapi Tuhan cukupkan. Kenapa saudara-saudara? Kita minta berkat, lalu efek sampingnya dari berkat itu untuk Tuhan apa? Serahkan hidup kita kepada Allah. Itu yang lebih mulia. Amin. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ada lansia, ibu-ibu yang berkumpul di pagi hari, dan mereka biasa berkumpul cerita-cerita. Ya. Namanya sudah lansia, pagi-pagi habis gerak jalan, pagi-pagi habis olahraga, mereka duduk di sebuah taman, saudara. Mereka duduk, saudara-saudara, lalu dimulailah mereka bercerita. Ya. Mereka bercerita, lalu satu ibu bilang, aku sangat bangga sama anakku. Kenapa? Karena anakku ada di Jerman, bekerja di perusahaan yang sangat besar. Setiap sebulan sekali dia telepon, dia pasti kirimkan sedikit uang untuk aku beli baju. Semuanya terkagum, saudara. Wah, hebat anakmu. Lalu si ibu yang kedua juga bercerita, aku juga bangga sama anakku. Anakku ada di Amerika, pekerjaannya luar biasa.
Dia seorang manajer di sebuah perusahaan yang besar. Gajinya jutaan dolar. Dan dia 2 bulan sekali telepon saya tanya, "Mak, kau mau ganti mobil apa?" Oh, jutaan dolar per bulannya saudara, seorang manajer di perusahaan besar. Lalu si ibu yang ketiga dan bercerita tentang anaknya yang jauh di sana yang bekerja sangat hebat dan bilang, "Anak saya pekerjaannya di sebuah perusahaan emas, tambang emas, di sebuah pedalaman yang gajinya puluhan juta, dan dia hanya bisa telepon saya sekali setahun. Dan setiap sekali setahun dia telepon, 'Mak, kau beli rumah baru, nanti saya kirim uang.'" Si ibu yang keempat bingung mau cerita apa, karena anaknya tinggal bersama dengan dia di rumah. Semua terdiam, lalu mereka ada 4 orang, 3 orang yang sudah bercerita nengok dia untuk menyuruh dia bercerita tentang anak. Lalu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, adalah sebuah klakson mobil dipanggil dibuka kaca, ternyata anak si ibu yang keempat ini muncul. Lalu ibu yang keempat bercerita, "Itulah anak saya. Dia hanya seorang pekerja biasa, karyawan biasa. Tapi setiap hari dia antar jemput saya kemana saya mau." Saudara-saudara, mana sebetulnya di antara ibu ini yang punya anak yang berkualitas? Biasa, pekerjaannya biasa, tapi setiap pagi diantarnya ibunya ke lapangan olahraga. Habis itu dia izin dari kantor jemput. Setiap ulang tahun diajak makan bersama. Saudara-saudara, mungkin kita bilang, "Wah, aku sudah kasih yang terbaik sama Tuhan. Kolekteku setiap kolekte 10.000. Kali 3 kali 30.000. Kali 1 bulan 120.000. Bukan persembahan yang hidup itu, saudara. Persembahan yang hidup. Bagaimana diri kita di luar sana berkualitas enggak? Itu yang hidup. Amin. Bukan masalah nilai benda mati yang kita korbankan sama Tuhan, tapi tubuh kita yang hidup, organ tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana di luar sana? Jadi saksi atau tidak? Dan saudara-saudara, kalau ini sudah ada dalam hidup kita, maka Tuhan akan merubah pikiran kita sejalan dengan pikiran Dia. Sehingga apa, saudara, yang kedua? Setelah yang pertama, saudara-saudara, naik ke level yang kedua, berani berbeda dengan pola dunia. Setelah kita berikan hidup kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, kita harus berani di luar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berani tampil beda. Berani berbeda dari prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita berani tampil tidak sama dengan orang lain ketika itu melanggar perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berani menggunakan pola-pola hidup yang jalan itu jalan yang Tuhan. Bagaimana dari kita, Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masyarakat? Berani kita melawan situasi. Saudara-saudara, tanda kutip, mungkin orang ini saudara kenal yang saya ceritakan, tapi saya tidak menyebutkan namanya. Saya sering diajak saudara-saudara untuk ambil pinahan karena dia jual beli pinahan. Kita ambil pinahan, saudara saya sering dibawa ke tempatnya mengambil ternak, saudara. Lalu saudara-saudara, setiap kali pinahan ini ditimbang, itu dipoto. Ya. Itu setiap kali ditimbang, saya bertugas memvideokan dan memoto. Apabila orang yang memesan itu nggak bisa ditelepon, biasanya kami telepon video call supaya disaksikan kilonya. Saudara-saudara, kilonya itu. Supaya tidak terjadi penipuan timbangan. Lalu saudara-saudara,
ketepatan saudara, tokenya yang sering kami pergi itu adalah Bulu Malau. Waduh, jujur kali dari itu, kok sampai dipoto kilonya, sampai dikirim videonya. Iya, karena di gereja kami dilarang makan kilo. Ya, di gereja kami dilarang. Saya rasa semua gereja dilarang, bukan cuma di gereja kami. Dilarang makan kilo gitu. Cuma kalau buat untuk usia harga daripada memotong kilo. Lalu Bulu Malau ini dia, sama itu ada lain lah. Jujur doa. Ada banyak orang di luar sana, orang Kristen saudara, demi untung halalkan semua kan? Demi untung. Olah saudara. Waduh, kamu menanggung susu naon katanya. Ya, makanya dibilang tadi ya sudah dari harga. Kita tidak mainkan kilo. Saudara-saudara yang dikasih itu, mungkin orang bisa harga lebih murah, tapi kilo susut akan kalah. Tapi lalu saya bilang, pertahankanlah. Kalau begini cara kerjanya saya bilang. Saudara-saudara, secara tidak langsung kita kan sudah menjadi saksi. Amin. Secara tidak langsung kita sudah menceritakan kebenaran kepada orang, menceritakan ajaran Kristen tanpa berkorban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dunia. Nilai-nilai yang tidak sesuai, nilai-nilai yang tidak tahu bersyukur, nilai-nilai Bapak Ibu Saudara hanya selalu meratap, tidak tahu bersyukur tentang apa yang Tuhan sudah beri, nilai-nilai yang selalu menuntut dan menganggap semua adalah hasil keringat dan kerja keras saya. Roma 11 ayat 36. Dunia yang melekat selalu dan terbawa-bawa bagi orang Kristen adalah tidak menyadari segala sesuatu dari dia. Mungkin ada menyadari bahwa ini berkat Tuhan, ini dari Tuhan, tetapi tidak menyadari bahwa dari dia kepada, hanya memahami ini dari Tuhan kepadaku. Dan hanya kepada dia saudara-saudara tidak, tetapi dikatakan bagi dia kemuliaan sampai surga. Dari dia, kepada dia, dan untuk dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak harus membedakan cara hidup kita. Amin. Kalau kita masih nilai sedikit, kalau kita masih berkatnya sedikit, jangan paksakan supaya banyak. Nikmati, syukuri, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Amin. Jangan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuat situasi kita sulit. Orang yang bisa menikmati hidup adalah orang yang mampu bersyukur. Orang yang bisa menikmati hidup adalah orang yang mampu menerima keadaannya, bahwa itu sedang Tuhan izinkan terjadi kepada dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang tidak bersyukur. Ada banyak orang yang mengeluh kerjaannya sama Tuhan, terus mengeluh, tidak pernah bersyukur. Hanya mengeluh, membandingkan diri dengan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beranilah tampil beda. Amin. Kalau orang mungkin banyak masalah, saudara-saudara, kalau orang mungkin tidak memiliki banyak uang, menghalalkan segala cara untuk dapat uang, tapi kita tetap bertahan dan berkata, Tuhan, yang kau kasih inilah mencukupkan. Amin. Yang kau berikan inilah mencukupkan untuk kebutuhan. Tidak mencoba segala sesuatu, berusaha untuk diluruskan sesudah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang dunia selalu berpikir seperti itu. Orang-orang dunia selalu berpikir
bahwa Tuhan itu tidak ada. Orang-orang dunia selalu berpikir kalau Tuhan ada, hidup kita nggak susah. Kalau Tuhan ada, hidup kita nggak sulit. Kalau Tuhan ada, kita nggak kena sakit penyakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan nggak pernah janji akan hal itu. Amin. Tuhan hanya janji sampai akhir zaman aku menyertai. Itu ya. Tuhan nggak pernah janji kepada kita orang percaya kalau kamu ikut aku, hidupmu, jalanmu pasti mulus, bisnismu pasti mulus, usahamu pasti lancar, anak-anakmu pasti baik semua. Nggak pernah janji. Tapi Tuhan hanya janji di saat engkau sedih, aku akan menghibur. Di saat engkau sakit, aku akan mengobati. Di saat engkau berbeban berat, aku akan memberi kekuatan. Itu yang Tuhan janjikan. Amin. Saudara-saudara, kita harus berubah dari pola hidup yang sama. Dan ketika dua hal ini kita kerjakan, persembahkan diri, saudara-saudara, kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkualitas, yang hidup. Yang kedua, berbeda dengan cara hidup. Amin. Berbeda. Kita coba berbeda warna hidup ini, saudara. Kita bukan orang lagi yang tidak lahir baru, tapi kita sudah lahir baru. Kita sudah ditebus, dibayar oleh darah yang mahal oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan kita berkata, aku adalah anak Allah. Amin. Aku adalah anak Allah. Sekalipun dari tubuhku habis lenyap, aku tetap berkata, aku tetap Kristus. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya ketika pikiran kita sejalan dengan pikiran Tuhan, di saat itulah kita menikmati kehidupan kita. Amin. Di saat itulah Bapak Ibu Saudara berkat akan terus mengalir dalam hidup kita. Kenapa? Apa yang Tuhan pikirkan sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Maka Tuhan kasih percaya yang lebih besar kepada kita. Kenapa? Tuhan bilang, ini sama seperti yang kupikirkan. Dia mengerjakan apa yang Ku mau. Sejalan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, maka hal besar akan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.